Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hasanul Basri ibnu Abil Hasan Abu Sa'id Al-Imamu At-Tabi'iyul Jalil, Syekhu Ahli Al-Basrah wa sayyidu zamanihi ilman wa amalan, imamun wa qadin wa muhaddithun min ulama'i tabi'in wa min akthari syakhsiyat al-barizah fi asri sadril Islam. Al-Hasanul Basri, tabi'in masyhur, murid daripada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hasan Basri. Kalau dimutlakkan di dalam kitab Qala Al-Hasan, berkata Hasan, berarti yang dimaksud di situ Al-Hasanul Basri. Kalau di kitab-kitab, di kitab tasawuf, di kitab Arab tulis nukil nasihat dari Qala Al-Hasan, maka yang dimaksud adalah Hasan Al-Basri. Saking terkenalnya Al-Imamul Hasan Al-Basri. Kalau ingin yang dimaksud bukan Hasan Basri, pasti ditambahi sama yang nukil. Misalkan mau dinukil riwayat dari Imam Hasan, putranya Al-Imam Ali bin Abi Thalib, pasti ditambahi qala Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau qala Al-Imam As-Sibit Al-Hasan, berkata cucu Nabi Hasan, berarti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau cuma disebutkan berkata Hasan, berarti yang dimaksud di situ adalah Al-Imam Hasan Al-Basri, At-Tabi'i Al-Jalil, tabi'i yang sangat luar biasa, imam, pemimpin di zamannya, pemimpin di ilmu tasawuf, pemimpin di ilmu hadis, pemimpin di ilmu syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat-sahabat yang sezaman dengan Hasan Basri itu banyak yang kagum dengan Hasan Al-Basri. Beliau banyak nututi sahabat. Beliau ketemu dengan Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Sayyiduna Utsman meninggal, kata beliau, umur anak kurang lebih 15 tahun. Artinya ketika Sayyidina Umar meninggal, umur beliau 3 tahun atau 2 tahun. Sayyidina Utsman menjabat jadi khalifah 12 tahun. Kata beliau, kejadian atau tragedi yang di situ Sayyidina Utsman terbunuh, umur aku 15 atau 14 tahun. Jadi banyak nututi sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min kibari sahabat. Bahkan sahabat-sahabat besar pun banyak yang beliau temui. Al-Hasanul Basri itu salah satu muridnya pernah bertanya kepada beliau, wahai imam, wahai guru, dari mana kau dapatkan apa yang kau dapatkan? Ucapanmu seperti ucapan atau seperti nasihat para anbiya, sampai-sampai diberi julukan seperti itu. Kalamuhu kakalamil anbiya, wasamtuhu kasamtil al-ashab, kasamti ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngomong nasihatnya seperti nasihat para nabi, mengena ke dalam hati. Kalau diamnya itu haibahnya, wibawahnya seperti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kamu dapatkan itu wahai Hasan Al-Basri? Jawab Al-Imam Hasan, aku dapatkan semua ini termasuk salah satu barokahnya istri Nabi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ternyata ibunya Hasan, jadi Al-Imam Hasan ini punya ayah namanya Abu Sa'id. Beliau punya istri atau ibunya Hasan Al-Basri, maula di Ummi Salamah, mantan budaknya Ummu Salamah. Ibunya Hasan Al-Basri, Hasan ini lahir di Madinah, dinisbatkan ke kota Basrah karena nanti meninggalnya di kota Basrah. Lahirnya di Madinah, tumbuh besar di Madinah. Ibu beliau maula, maula itu mantan budak, mantan hamba sahaya Ummu Salamah.
Ketika dimerdekakan sama Ummu Salamah, tidak mau dia ninggalkan Ummu Salamah, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk 9 istri yang Nabi meninggal, mereka masih hidup. Salah satunya Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah, istri Nabi. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, ibuku terus khidmat dengan Ummu Salamah. Gawinya itu di rumah Ummu Salamah. Punya anak Hasan Basri, masih kecil, dibawa ke tempat dia kerja, dibawa ke rumah Ummu Salamah. Jadi terkadang kata Hasan Al-Basri, ketika ibuku lagi disuruh sama Ummu Salamah untuk pergi ke pasar, ada hajat, keluar, aku dititipkan di situ. Dititipkan sama Ummu Salamah. Nangis pernah Sayyidina Hasan nih, namanya anak kecil, masih bayi, nangis, kelaparan. Akhirnya sama Ummu Salamah disusui agar diem Hasan Al-Basri. Ummu Salamah tidak punya anak sudah. Beliau itu Ummu Salamah sama Nabi tidak punya anak. Cuman nyusui Hasan Al-Basri agar Hasan diem. Jadi diepoi biar diem. Ada riwayat yang mengatakan keluar susu. Keluar ASI Ummu Salamah untuk nyusui Hasan Al-Basri. Kata Hasan, dari situlah aku dapat keberkahan. Pernah disusui oleh istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummu Salamah kadang kata Hasan Al-Basri ngendong aku, nemukan aku ke sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditemukan dengan Sayyidina Umar, didoakan sama Sayyidina Umar, Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nas. Ya Allah, ajarilah dia, pahami dia ilmu agama dan jadikan orang cinta kepadanya. Doa daripada sahabat Nabi Umar bin Khattab diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Disusui sama istri mulia, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Jadi omongannya itu mengena ke dalam hati manusia berkat disusui oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, imra'atun dzakiyah. Diriwayatkan banyak momentum beliau bersama Nabi Muhammad SAW yang di situ menunjukkan betapa cerdasnya istri Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah. Beliau dinikahi Nabi setelah peperangan Uhud. Suaminya itu Abu Salamah, Abdullah bin Umayyah Al-Makhzubi, suaminya saudara suson Nabi. Suami Ummu Salamah atau mantan suami Ummu Salamah yang sudah meninggal dunia, saudara suson Nabi dan sepupu Nabi Muhammad. Suami Ummu Salamah itu punya ibu namanya Barrah bintu Abdul Muttalib. Jadi ibu suami Ummu Salamah itu bibian Nabi Muhammad SAW. Meninggal dunia di peperangan Uhud. Akhirnya setelah masa iddahnya selesai, dilamar Ummu Salamah oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dilamar pertama kali sempat dia menolak. Ya Rasulullah, anam ra'atun ghayyurah wa indi auladun. Wahai Rasulullah, aku ini perempuan yang cemburuannya itu berlebihan. Dan aku punya anak banyak, punya anak 4 sudah waktu itu. Beliau punya anak Salamah, Umar, Barrah dan Zainab. Anak beliau 4, 2 laki, 2 perempuan. Kata Nabi, kecemburuanmu insya Allah sedikit-dikit akan dihilangkan oleh Allah. Adapun anakmu itu rizkinya urusan Allah. Tetap dilamar, diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diterima sama beliau, dinikahkan. Wali nikahnya putranya sendiri Umar bin Abi Salamah. Yang dinikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ummu Salamah, perempuan yang luar biasa. Ada satu kejadian yang menunjukkan betapa cerdasnya Ummu Salamah. Diriwayatkan dalam kitab sejarah bahwasanya di tahun ke-6 Hijriah ketika Nabi Muhammad SAW mengajak sahabat untuk umrah, Nabi mimpi umrah. Kata Nabi, besok pagi bangun, ayo yang siap untuk melok umrah kata Nabi. Senang sahabat, apalagi yang orang Mekah ini lama tak balik kampung. Mimpi Nabi wahyu dari Allah. Semua keluar, 1000 lebih, hampir 2000 sahabat ikut umrah bersama Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, di tempat yang bernama Hudaybiyah, Nabi dicegat. Walhasil dari hasil perdamaian antara Nabi dengan musyrikin orang Mekah, tak jadi umrah tahun itu. Sudah di Hudaybiyah.
Hudaybiyah kalau sekarang masuk dalam kota Mekah, di luar tanah haram, tapi masuk dalam kota Mekah kalau sekarang. Udah parah istilahnya. Sebagian sahabat akhirnya ada yang ketika Nabi perintahkan untuk tahallul, kata Nabi, sudah, perdamaian kita udah jadi umrah tahun ini. Ini sahabat udah pakai kain ihram, sudah niat jalan udah ratusan kilo dari Madinah sampai di depan gerbang kota Mekah. Tak taunya kata Nabi, tak jadi umrah tahun ini. Tahallul kata Nabi, botak. Selesai dah perdamaian kita dengan perjanjian dengan orang Mekah. Tak jadi umrah tahun ini, tahun depan kita umrah. Itu iman sahabat dicoba betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi katakan tahallul, tidak ada yang mau tahallul. Tidak ada satupun sahabat yang mau tahallul. Marah Nabi sempat. Akhirnya Nabi masuk ke kemah Ummu Salamah. Pada saat itu yang dibawa sama Nabi Ummu Salamah. Kata Nabi, sahabat mulai bangkang semua ini. Kata Ummu Salamah, ditenangkan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, jangan marah dulu. Ini perempuan cerdas, perempuan yang mempunyai wawasan yang luas. Dewasa sekali. Jangan marah dulu ya Rasulullah. Mereka itu bukan tak mau mematuhi perintahmu ya Rasulullah. Pertama, mereka kangen sama Mekah. Mereka menganggap itu wahyu dari Allah. Seorang Nabi kalau mimpi wahyu dari Allah. Maksud mereka itu, ya Rasulullah, kenapa tidak kita maksa masuk Mekah? Kita sudah lebih kuat, pasukan lebih banyak. Saat itu kalau Nabi mau, bisa Nabi nyerbu kota Mekah. Cuman beliau kan hambanya Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ummu Salamah, jangan marah ya Rasulullah. Sahabat bukan bangkang, bukan maksiat, tapi mereka itu ya Rasulullah masih berharap turun wahyu dari Allah. Masih berharap turun wahyu dari Allah. Untuk apa? Untuk merintahkan Nabi agar masuk ke kota Mekah. Makanya mereka tak mau tahallul dulu, tak mau botak, nunggu wahyu. Kata Ummu Salamah, caranya ya Rasulullah, antum keluar sekarang, tak perlu antum berucap satu kata pun, panggil tukang cukur, antum tahallul dulu ya Rasulullah. Ini cerdasnya Ummu Salamah. Mereka jadi paham Ummu Salamah. Pasukan yang hampir 2000 ini paham Ummu Salamah. Mereka ini bukan bangkang, tidak mungkin. Sahabat Nabi Muhammad bangkang, tidak mungkin. Mereka itu berharap masih ada wahyu yang bakal turun. Artinya ini belum finish, ini hukum. Ada insya Allah mudah-mudahan ada wahyu lagi turun ke Nabi yang merintahkan Nabi masuk, katanya gitu. Caranya ya Rasulullah, keluar dari kemah, tidak usah ngomong satu kalimat, panggil tukang cukur, botak ya Rasulullah. Insya Allah semua akan nurut. Akhirnya sama Nabi diikuti. Nabi keluar dari kemah. Setelah Nabi keluar dari kemah, Nabi panggil tukang cukur, Nabi botak di atas kendaraannya. Tahallul, Nabi botak. Langsung seketika semua sahabat dari awal sampai akhir botak. Karena ketika mereka melihat Nabi botak, udah putus asa. Sudah benar nian berarti ini. Sudah finish ini hukum. Kita tidak jadi umroh tahun ini. Umrohnya tahun depan. Dari mana mereka yakin? Nabi sudah tahallul. Akhirnya sahabat dari semua cepat-cepatan untuk tahallul mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu peran yang penting yang diabadikan oleh sejarah tentang bagaimana cerdasnya dan dewasanya Ummu Salamah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti itu, perempuan yang syarifah, salihah, yang bersih, dijaga sama Allah, ketika menyusui bayi, dah heran bayinya itu jadi seperti Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Qala Hasan Al-Basri pernah menceritakan, kuntu adkhulu buyuta Rasulillah fi khilafati Utsman. Kata Hasan Al-Basri, aku waktu masih di Madinah sering masuk ke rumahnya istri-istri Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini diasuh betul sama Ummu Salamah. Sehingga kadang masuk ke rumah Siti Aisyah, masih kecil, masuk ke rumah, aku belum balik, kata beliau. Atanawalu saqfaha biyadi. Beliau ingin menggambarkan kepada kita bagaimana rumah Nabi Muhammad. Kata beliau, rumah Nabi itu, kan 9 rumah Nabi, sejumlah istri beliau.
Rumah-rumah Nabi itu atapnya bisa aku sentuh dengan tangan. Rumah Nabi atapnya bisa aku sentuh dengan tangan, nyampi tangan aku. Artinya tidak besar rumah Nabi Muhammad SAW. Atapnya bisa disentuh dengan tangan. Yang kita lihat sekarang, yang kita ziarah Nabi, satu bangunan kayak atau satu kamar, itu 2 rumah. Satu petak kecil itu, yang di situ ada jasad mulia Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, itu 2 rumah. Bagian depan yang kita ziarah Nabi itu rumah Nabi, bagian belakang rumah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Rumah Siti Fatimah itu nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman pintu masuk rumah Siti Fatimah sebelah sini, bukan ke arah masjid atau bukan ke arah Raudhah, tapi ke arah bagian sebelah kiri. Jadi kalau keluar tidak ke masjid Siti Fatimah, pintunya keluar itu langsung keluar, tidak ke masjid. Nyambung dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi satu kotak bangunan yang kita lihat sekarang, yang di situ ada jasad mulia Nabi Muhammad, 2 rumah. Rumah Nabi atau rumah Siti Aisyah, rumah Siti Aisyah dan rumah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi rumah dulu, jangan dibayangkan dengan rumah kita sekarang. Atapnya kata Hasan Al-Basri bisa aku sentuh. Saking pendeknya rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa zuhudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah berkata, Anas bin Malik, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sezaman atau satu kota dengan Al-Imam Hasan Al-Basri. Anas bin Malik setelah Sayyidina Utsman meninggal, beliau ikut Sayyidina Ali pindah ke Irak dan menetap di kota Basrah. Anas bin Malik, sahabat Nabi, khadimun Nabi, yang gemar berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW. Itu setiap Anas bin Malik ditanya oleh tabi'in satu masalah, selalu beliau operkan ke Hasan Al-Basri. Selalu Maulana Al-Hasan, tanya Hasan. Setiap Anas bin Malik ditanya hukum, beliau, ini jadi istilah di masa hidup sahabat Nabi, Imam Hasan Al-Basri jadi imam besar, sahabat Nabi masih banyak. Maka Anas bin Malik mengatakan, ya Hasan, wallahi law ra'aka Rasulullah lasarraka. Kalau Nabi melihatmu, Nabi pasti senang sama kau. Kalau kau satu zaman dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi melihatmu, pasti Nabi senang denganmu. Dari amal yang beliau miliki, ilmu yang beliau miliki, wara' zuhud yang luar biasa. Diriwayatkan bahwasannya Al-Imam Yazid bin Haushab mengatakan, setiap aku melihat Hasan Al-Basri, itu seperti kata beliau, aku lihat mukanya itu kayak neraka itu hanya Allah ciptakan untuk dirinya. Setiap aku lihat muka Hasan Al-Basri, saking mukanya itu menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam neraka itu cuman Allah ciptakan untuk Hasan Al-Basri. Jadi macam-macam neraka cuman buat dia, pasti masuk neraka. Bayangkan muka orang yang merasa pasti masuk neraka. Nah, itu seperti itu kata Yazid bin Haushab. Seperti itu keadaan Al-Imam Hasan Al-Basri. Diriwayatkan oleh murid-murid beliau bahwasannya kalau kalian melihat Hasan Al-Basri, ka'annama ja'a minal akhirah, kayak Hasan ini baru datang dari akhirat. Macam-macam baru datang dari akhirat. Habis ngelihat neraka langsung, itulah penampakan muka Hasan Al-Basri. Saking hatinya itu penuh dengan rasa takut, khasyah minallah. Diriwayatkan sama ulama, di majlisnya Hasan Al-Basri itu tidak jarang, sering sekali terjadi bubar majlis, ada jenazah yang diangkat. Bubar majlisnya Hasan Al-Basri, ada jenazah yang diangkat. Bahkan diriwayatkan pernah di satu majlis Al-Imam Hasan Al-Basri nasihati hadirin, nasihati murid-muridnya itu,
Sampai saking takutnya mereka dengan Allah, nangis semua, bubar majlis. Bukan sikok jenazah, 7 jenazah yang diangkat. Kita bisa bayangkan, macam mana model majlisnya Hasan Al-Basri. 7 jenazah yang diangkat dari majlis beliau. Apa yang beliau sampaikan? Sehingga para hadirin, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu kayak betul-betul melihat akhirat. Betul-betul melihat neraka. Takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah majlis ulama dulu. Majlis ulama bukan majlis lalai. Bukan majlis ketawa sampai terbahak-bahak. Majlisnya Hasan Al-Basri sampai pernah 7 jenazah diangkat. Meninggal di tempat, maksudnya meninggal di tempat karena apa? Merasa takut yang kelewat batas, sampai-sampai meninggal di tempat 7. Majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau kalau ngomong itu kayak habis ngelihat neraka, tidak takut sama siapapun. Bahkan diriwayatkan pernah terjadi cekcok antara beliau dan Al-Hajjaj. Kita tahu semua Hajjaj, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, Amir Irak, gubernur Irak yang zalim, membunuh hampir 100 sahabat. Hajjaj ini banyak yang dibunuh sama dia. 100 sahabat yang dibunuh sama Hajjaj. Salah satunya Abdullah bin Umar bin Khattab termasuk yang membunuhnya Hajjaj. Kalau ulama tabi'in tak terhitung yang dibunuh sama Hajjaj. Pokoknya tak ngikuti apa yang diinginkan oleh khalifahnya, bunuh. Peraturan Hajjaj tak diikuti, bunuh. Pokoknya bunuh-bunuh. Hajjaj baru pindah ke Irak. Irak itu di masa Hajjaj, di masa Daulah Umayyah atau Umayyah, Irak itu negeri yang paling susah diatur. Karena seperti yang kita ketahui dalam sejarah, Irak itu cenderung ke Ahlul Bait. Lebih tak setuju dengan kepemimpinan Daulah Umayyah. Banyak yang berontak di Irak. Akhirnya sama pemimpin mereka ini dicari gubernur yang zalim, yang tidak pandang bulu. Untuk orang Irak ini yang harus tidak pandang bulu. Dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Dijadikanlah boneka mereka Hajjaj. Hajjaj itu mereka jadikan boneka Daulah Umayyah, pemimpin Daulah Umayyah. Untuk apa? Untuk mengatur, mengekang penduduk Irak. Dikirim Hajjaj ke sana. Hajjaj datang ke sana, dia pilih tempat antara kota Basrah dan kota Irak. Di tengah-tengah. Di Irak ada kota Basrah, ada kota Kufah. Di tengah-tengah antara Basrah dan Kufah dia pilih untuk bangun istananya di situ. Jadi istana strategis tempat itu. Dibangun istananya dengan bagus, luar biasa. Habis itu dia panggil orang untuk melihat, menyaksikan istana yang baru dia bangun. Datang kalau orang rame-rame. Nonton dia apa? Istana yang baru dibangun oleh Hajjaj. Datang Al-Imam Hasan Al-Basri. Datang Hasan Al-Basri. Didatanginya istana itu, yang hadir semuanya dinasihati habis-habisan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kalian ta'ajub, merasa hebat dengan bangunan ini yang dibangun oleh Hajjaj Az-Zalim, terang-terangan dia Hasan Basri, maka ketahuilah sesungguhnya Fir'aun itu bangunannya lebih bagus. Fir'aun bangunannya lebih bagus. Jengok di mana Fir'aun sekarang. Jengok mana bangunannya, masih ada apa? Jangan tertipu dengan kekayaan dunia. Pokoknya yang hadir pengen nonton istana Hajjaj yang baru, itu dinasehati habis-habisan sama Imam Hasan Al-Basri. Di tempat itulah, istilah di markas Hajjaj, Hasan Al-Basri nasihati yang hadir. Bahkan dia samakan Hajjaj dengan Fir'aun. Fir'aun juga pernah bangun cak ini. Mana Fir'aun sekarang? Mana bangunannya sekarang? Dinasihati habis-habisan. Bubar akhirnya majlis itu. Majlis itu bubar. Sampailah kabar tersebut ke Hajjaj. Hajjaj ini, Imam Hasan Basri tidak takut, tidak pandang bulu. La yakhaf fillah laumata laim. Tak takut kalau untuk Allah yang zalim.
Akhirnya sama Hajjaj dikumpulkan pengikut. Di hari esoknya pengikutnya dikumpulkan. Setelah pengikutnya dikumpulkan, sama Hajjaj dimarahi habis-habisan pengikutnya. Macam mana kamu ini? Kemarin aku dicaci maki oleh Hasan, tidak ada satupun dari kalian yang bisa menjawabnya. Karena banyak hadir di situ pengikut Hajjaj. Ada yang bisa jawab Hasan pas nyaci maki aku. Panggil Hajjaj, panggil Hasan. Dipanggil Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Gojo sudah siap. Al-Gojonya sudah siap untuk memenggal kepala Hasan Al-Basri. Dipanggil Imam Hajjaj. Datang Hasan Al-Basri. Bukan berlari atau takut singitan, tidak. Didatangi Hajjaj, panggil. Cuman kata perawi yang menceritakan ini, ketika Al-Imam Hasan Al-Basri masuk ke istana Hajjaj, mulutnya qomat kami. Aku perhatikan mulutnya qomat kami. Setelah mulutnya qomat kami, masuk ke istana Hajjaj. Hajjaj yang tadinya emosi, menggebu-gebu pengen menggal kepala Hasan Al-Basri, itu langsung tersenyum melihat Hasan Al-Basri. Haibah wa waqa. Memang diriwayatkan Al-Imam Hasan Al-Basri memiliki wibawa yang luar biasa. Haibatul Anbiya. Wibawahnya para nabi itu diwariskan kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Bahkan diceritakan ada muridnya itu belajar selama 3 tahun, tidak berani nanya ke gurunya Hasan Al-Basri. Saking besarnya wibawa Hasan Al-Basri. 3 tahun duduk sama Hasan, tidak berani nanya satu masalah pun ke Hasan Al-Basri. Dengar be pokoknya. Ngapa? Tidak sanggup untuk bertanya. Wibawa yang luar biasa. Tentu wibawa ini beliau warisi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat banyak yang mengatakan, kami tidak sanggup memandang muka Nabi lama-lama. Tidak sanggup, tunduk. Diriwayatkan oleh Amr bin As bahwasanya sahabat Nabi ketika duduk di hadapan Nabi, ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Kayak di atas kepala mereka itu ada burung. Mantap kan? Tidak tolak-toleh. Tidak sanggup untuk lama-lama memandang muka Nabi Muhammad SAW. Al-Bara' bin Azib mengatakan, aku ada satu masalah yang pengen aku musyawarahkan ke Nabi. 2 tahun belum sempat tidak sanggup untuk aku musyawarahkan ke Nabi. Haibah wa waqar. Wa ma'a suhulati akhlaqihi al-haibatul qawiyah. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Maulid mengatakan, Nabi akhlaknya santun, ramah tamah, layyinal janib, senyum terus, tak pernah Nabi cemberut. Wa ma'a suhulati akhlaqihi, kata Habib Ali, akhlak Nabi yang begitu santun, sopan, ramah tamah, tapi beliau memiliki al-haibatul qawiyah, wibawa yang luar biasa sekali. Sampai-sampai perempuan bawa nampan itu datang nak menghadap Nabi, goyang nampannya. Berbunyi sampai dari belakang kedengaran. Kata Nabi, yamra'ah alaikis sakinah, santai be wahai perempuan. Sesungguhnya aku anak perempuan dari penduduk kota Mekah. Aku manusia biasa, maksudnya. Wibawa yang luar biasa dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, wibawa ini diwarisi oleh Nabi kepada para ulama, para aulia. Urathun Nabi SAW. Salah satunya Al-Imam Hasan Al-Basri. Wibawa luar biasa. Beliau memiliki tubuh yang besar, tinggi Hasan Al-Basri. Bahkan diriwayatkan beliau memiliki lengan yang sangat lebar. Kata muridnya, lengannya Hasan Al-Basri itu 1 jengkal. Lengannya ini, lebarnya. Saking lebarnya, besar tinggi. Wasim, jamil, ganteng, enak dilihat mukanya Hasan Al-Basri. Zahirnya. Kalau zahirnya bagus, batinnya dah bagus, dah lemah itulah dijingah. Yang penting itu batinnya. Ini zahir batin bagus, makanya lemak di jingga. Yang buat enak dilihat itu cahaya yang ada di dalam hati. Yang buat lemak di jingga, cahaya yang ada di dalam hati. Bekas wudu, bekas solat, bekas banyak solawat, bekas banyak baca Al-Quranul Karim. Itu yang menjadi daya tarik, bukan ketampanan biasa. Wibawa yang luar biasa. Qomat kamit Hasan Basri ketika mau menghadap Hajjaj. Akhirnya Hajjaj yang tadinya emosi menggebu-gebu, istilahnya baru pertama kali ini ketemu dengan Hasan Al-Basri, ngongok.
Langsung, hahuna ya Aba Sa'id, dipanggil. Duduk sini. Didudukkan di sampingnya. Akhirnya apa? Bukan jadi marah-marah, malah nanyo ilmu-ilmu, masalah-masalah yang Hajjaj tak tahu. Nuntut ilmu akhirnya. Nuntut ilmu. Ini pemimpin yang zalim. Udah siap Al-Bajunjun nak menggal. Berani Hajjaj, berani Hasan mencaci Hajjaj di depan istananya Hajjaj, di depan pengikutnya Hajjaj. Dan taunya pas masuk Hasan Al-Basri, bukan malah dihukum, malah sama Hajjaj ditanyai masalah-masalah yang dia tak paham. Ya, karena Hajjaj juga penuntut ilmu. Hajjaj itu hafal Al-Quran dan hafalannya kuat di dalam Al-Quranul Karim. Cuman zalim, cuman pemimpin zalim. Akhirnya ketika Hasan Al-Basri keluar, udah dihormati, ditanya-tanya ilmu, lalu udah aman. Yang riwayatkan ini nuntuti, diikuti Hasan Al-Basri, ditanya, wahai Hasan, tadi aku perhatikan ketika kau masuk ke rumah atau ke istana Hajjaj, mulka qomat kami, apa yang kau baca? Beliau sampaikan, ya, kata beliau, yang aku baca, ya waliya nikmati wa malazi inda karbati, ya, wahai zat yang selalu memberiku nikmat, wa malazi inda karbati, wahai pelindungku ketika aku sedang dalam kesusahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada Allah. Ij'al nikmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'altan nar bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadikan kemarahan Hajjaj untukku bardan wa salama, dingin, adem, aman, sebagaimana kau menjadikan api yang berkobar, yang panas, tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Jadi kemarahan Hajjaj itu sama Hasan Al-Basri diumpamakan seperti api yang ingin membakar Nabi Ibrahim. Ya Allah, kau bisa jadikan api itu bardan wasalama. Bardan itu dingin. Wasalaman, salam itu selamat. Kata ulama, Allah tidak mengatakan wahai api jadilah dingin. Cuman dingin beda. Kalau dingin beda juga bisa mematikan. Ya naru kuni bardan wasalama. Kenapa Allah sambung dengan wasalaman? Karena kalau cuman api yang dingin, bardan artinya dingin juga bisa mematikan. Kata Allah, jadilah adem, dingin, wasalaman, dan bisa menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kata Hasan, ya Allah, sebagaimana kau bisa menjadikan api bardan wasalaman untuk Ibrahim, jadikan murkanya Hajjaj ini bardan wasalaman untuk diriku. Tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Hajjaj yang tadinya murka, tak berani, tak sanggup untuk marah, takut kepada Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan beliau memang terkenal begitu, berani di depan Umar, tak pandang bulu. Pokoknya Umar Abdul Aziz dinasihati. Jadi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi khalifah, Hasan Al-Basri masih hidup. Sering Al-Imam Hasan Al-Basri ngirim surat ke Umar Abdul Aziz nasihati beliau. Dan Umar bin Abdul Aziz pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang adil di tengah keluarga yang zalim. Umar bin Abdul Aziz. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau hidup kurang lebih hampir 90 tahun umurnya. 90 tahun. Beliau meninggal di Basrah di bulan Rajab tahun 110 Hijriyah. Tahun 110 Hijriyah. Jadi umur beliau hampir 90 tahun. Karena beliau lahir di akhir masa khilafah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar meninggal, umur beliau kurang lebih 3 atau 2 tahun. Sayyidina Umar meninggal di tahun 22 Hijriyah. Tahun 22 Hijriyah Sayyidina Umar meninggal. Berarti Al-Imam Hasan Al-Basri lahir di tahun 20 Hijriyah. Tahun 20 Hijriyah pas. Berarti beliau meninggal di tahun 110 Hijriyah. Berarti meninggal umurnya 90 tahun. Al-Imam Hasan Al-Basri. Lupa Al-Faqih sampaikan, dan beliau termasuk murid yang banyak meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau juga banyak ngambil hadis, ngambil ilmu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau mengatakan semua hadis
yang aku sampaikan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantara, berarti itu dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak beliau ngambil ilmu dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama orang-orang soleh, orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim